Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awwali ila ibtida wal akhiri ila intiha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil huda wal mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-ayat al-makna wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-hadis al-makna wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradihi. Sadatul masyayikh wa ulama al-a'izzah, para ahli, para ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, terkhusus seluruh jajaran pengurus Masjid Miftahul Jannah, Bapak Ketua, Pak Haji beserta seluruh jajarannya, Bapak jamaah sekalian, insyaallah kita adalah termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ungkapan dan ucapan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beragam macam kenikmatan, beragam macam fasilitas, di antaranya kesehatan, kesempatan, kemampuan sekaligus kemauan menjalankan ibadah. Mudah-mudahan segala bentuk ibadah yang kita kerjakan, baik ibadah yang sifatnya ritual maupun juga ibadah yang sifatnya sosial, semoga didasari dengan niat lillahi ta'ala juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Termasuk kembali bertemukan kita dalam kajian rutin aja, rutin ya, rutin setiap malam Jumat pada maghrib di masjid ini. Mudah-mudahan segala ilmu yang kita serap tidak ada lagi niat kita mencari ilmu untuk melengkapi, menyempurnakan segala kewajiban ibadah yang Allah berikan kepada kita, sehingga ibadah kita jika didasari dibarengi dengan ilmu, tentu potensi diterimanya oleh Allah akan lebih besar. Maka mudah-mudahan ilmu-ilmu yang didapat dalam kajian rutin di masjid ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, hingga kita sebagai umatnya. Tak nanti kita berharap, berdoa, memohon kepada Allah nanti di yaumil kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah rahimakumullah, dalam kajian ini saya ditelepon oleh Abah Nasir. Kajian judulnya, temanya adalah tentang sholat berjamaah. Sedikit pengetahuan kami, sedikit pula ilmu kami, tapi mudah-mudahan yang sedikit itu bisa kami utarakan, terus bisa manfaat khususnya untuk kami, umumnya untuk semuanya. Bapak jemaah rahimakumullah, jadi ada tema sholat berjamaah tadi sudah kita kerjakan, mudah-mudahan diterima oleh Allah sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak jemaah rahimakumullah, sholat berjamaah adalah salah satu syariat Allah yang kemudian Allah perintahkan kepada baginda Rasulullah SAW, dan ini merupakan khususiyahnya baginda Nabi beserta umatnya. Salat berjamaah itu belum pernah ada sebelum
baginda Nabi? Belum pernah ada. Para nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah itu tidak disyariatkan mengerjakan sholat berjamaah, mengerjakan ibadah berjamaah. Mereka itu ibadahnya dewe-dewe, perorangan. Baru kemudian disyariatkanlah sholat berjamaah khusus untuk baginda Nabi beserta seluruh umatnya. Alhamdulillah. Mulai disyariatkan ketika Nabi di Madinah. Baginda Nabi di Mekah belum ada perintah sholat berjamaah, belum ada. Nabi sudah hijrah ke Madinah, turunlah sesuai dengan perintah sholat 5 waktu, lalu berjamaah diperintahkan. Sholat yang pertama berjamaah baginda Nabi sholat subuh. Sholat subuh pertama Nabi berjamaah. Kemudian lanjut zuhur, lanjut asar, lanjut maghrib, lanjut isya. Pertama berjamaahnya Nabi di awal waktu, hari pertama. Hari kedua karena dibimbing oleh malaikat Jibril, Nabi belum tahu kaifiyah berjamaah, kaifiyah sholat. Kemudian sholat hari kedua, sholatnya di akhir waktu. Biasa jam 5 datang subuh. Jibril belum datang hari kedua, datangnya di akhir waktu. Maka kata malaikat Jibril, inilah waktu sholat subuh. Misalkan dari 4:30 sampai 5:30. Inilah waktu zuhur, kemarin awal waktu dari jam 12 sampai jam 3 misalkan. Nah, pertengahannya itulah waktu zuhur. Maka ada awal waktu, ada akhir waktu. Akhirnya punya batasan. Nggak bisa zuhur dikerjakan semau kita. Tetap ada waktu awalnya, ada waktu akhirnya. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, kemudian hukum daripada sholat berjamaah yang kita kerjakan tadi itu, kata Imam Mawardi, kata Imam Rafi'i, hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Tapi yang mu'tamad, pendapat ulama yang mu'tamad, yang terkuat adalah sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Maka kalau di ini kampung nggak ada yang sholat berjamaah, dosanya kalau semua kebagian dosa. Maka bapak yang mengerjakan sholat sunnah, sholat berjamaah dapat pahala fardu kifayah. Alhamdulillah. Mana fardu kifayah lainnya tuh? Contohnya sholat jenazah. Sholat jenazah fardu kifayah. Jenazah kalau kagak ada yang nyolatin, semua masyarakat berdosa semuanya. Tapi kalau ada sebagian yang mensolatkan, kewajiban itu gugur karena dikerjakan oleh sebagian lainnya. Yang lain tergugurkan kewajibannya, tapi rugi. Kenapa ruginya? Kagak dapat pahala. Maka sholat sunnah berjamaah hukumnya kata Imam Nawawi, dan itu pendapat mayoritas ulama yang mengutamakan bahwa hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Maka alhamdulillah kita sudah dapat pahala berjamaah 27 derajat, juga dapat pahala fardu kifayah. Alhamdulillah, double untuk dapat pahala itu. Jamaah rahimakumullah, maka khususnya salat berjamaah, keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi dan kepada kita umatnya sebagai simbol kebutuhan umat, simbol persatuan, simbol kesatuan. Sholat berjamaah, orang yang datang belakangan maupun dia jabatannya seperti apa, tetap diamnya di belakang. Kagak bisa, saya kades mesti ada di depan, kan bisa kalau datangnya terakhir mau belakang. Nah, demikian juga yang lain-lainnya. Maka sholat berjamaah meruntuhkan sekat perbedaan. Mau suku mana berjamaah di masjid boleh semuanya. Saya orang Sunda, Pak Haji orang Ogan, ada yang orang Jawa, masuk ke masjid dah pokoknya yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berjamaah boleh. Alhamdulillah. Bapak jamaah rahimakumullah, itu tentang hukumnya sholat berjamaah. Kemudian sholat berjamaah paling sedikit itu dilakukan oleh dua orang. Jadi itu sholat berjamaah. Ada imam, ada makmum. Imam yang mimpin, makmum yang ikuti. Cukup paling sedikit berdua.
Semakin banyak semakin bagus, semakin banyak semakin bagus, semakin penuh masjidnya semakin bagus kualitas berjamaah. Semakin besar potensi diterimanya sholat, diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin banyak, makin bagus. Alhamdulillah. Kemudian jamaah rahimakumullah, orang masih termasuk ikut berjamaah sholat selama belum imam mengucapkan salam yang pertama yang terakhir, assalamu alaikum. Sebelum masih jadi makmum boleh berjamaah. Kalau sudah assalamu alaikum nggak bisa lagi tuh, udah selesai sholat imam. Karena sholat itu muftatahatun bil takbir, muftatamatun bil taslim. Sholat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Salamnya sampai mana? Assalamualaikum, selesai sholat. Warahmatullah sunnah, ke kiri sunnah, rangkaian sunnah. Yang rukunnya hanya assalamualaikum. Nah, imam belum assalamualaikum itu ikut kita masuk waktu tahiyat boleh. Kalau sudah imam assalamualaikum udah habis tuh berjamaahnya, batas berjamaah dengan imam. Bapak jamaah rahimakumullah, maka namanya ibadah. Ibadah itu ada ilmunya dan mesti pakai ilmu. Agar apa? Agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada syarat, ada rukun. Sama kayak sholat ada syarat, ada rukun. Kalau syarat itu sebelum sebelum melaksanakan ibadahnya ada syaratnya. Syarat sholat ya mesti bersuci sebelum sholat. Sebelum sholat. Apalagi bersih baju, bersih tempat, suci bajunya, suci tempatnya, itu sebelum sholat. Menghadap kiblat itu sebelum sholat. Kalau sudah sholat namanya rukun nanti. Baca Fatihah, niat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat, segala macam. Nah itu bagian daripada rukun. Rukun itu ada di dalam pekerjaannya. Kemudian jamaah rahimakumullah, sama sholat berjamaah juga ada syarat-syaratnya yang mesti dipenuhi agar berjamaahnya itu jadi. Yang pertama syarat berjamaah, nih kita nih suka sholat berjamaah, alhamdulillah dikasih hidayah mau berjamaah, alhamdulillah luar biasa. Maka syarat yang pertama makmum yang ikut imam harus berniat jadi makmum dalam sholat. Mesti niat kita makmum nih, niat saya jadi makmum. Atau kalau dalam lafaz niat ada makmum, niat jadi makmum, itu syarat. Kalau enggak niat jadi makmum, enggak jadi berjamaahnya, maka dia sholatnya terpisah, kagak masuk dalam golongan. Nah, jadi mesti masuk niat jadi makmum. Kalau imam dalam sholat fardu masuk lah niat jadi imam. Nah, kalau makmum wajib rukun, harus syarat. Kalau imam itu sunnah, niat saya jadi imam sunnah itu. Tapi untuk dapat pahala berjamaah, imam juga niat jadi imam. Imaman lillahi ta'ala. Beda sholat Jumat besoknya. Sholat Jumat makmum dan imam harus sama-sama niat. Yang imam niat jadi imam, yang makmum niat jadi makmum. Khusus sholat Jumat. Nah jemaah rahimakumullah, kapan waktu niat? Waktu niat adalah ketika takbiratul ihram. Niat di situ. Allah, niat saya makmum sholat zuhur, niat saya makmum sholat isya akbar. Niat tempatnya di hati. Mengucapkan niat sunnah kata Imam Syafi'i. Kata madhab lain gak usah diributin, sama-sama punya paham. Yang melafadzkan boleh, dan itu talafuz biniyah, hukumnya sunnah, tujuannya adalah menguatkan hati. Usalli fardal maghrib salasar raka'atin mustaqbilal Ka'bah adaan makmuman lillahi ta'ala. Lafaz boleh, tapi nanti pas takbiratul ihram itu di situ niatnya salat maghrib jadi makmum. Nah, itu syarat yang pertama dalam salat berjamaah. Yang kedua, mengetahui perpindahan imam
dalam rukun. Makmumnya mesti tahu kapan pindahnya imam dalam gerakan-gerakan sholat. Diketahui lewat apa? Satu, melihat. Melihat Allah pindah berarti. Nah, syarat berjamaah itu makmum mesti ngerti perpindahan rukun imam. Kemudian tidak melihat, tapi mendengar. Kalau sekarang ada sound ya. Allahu Akbar, berarti sudah pindah rukun. Kemudian saya tak bisa melihat, tak bisa mendengar imam. Bagaimana caranya kita bisa tetap sah berjamaah? Melihat atau mendengar mubalik. Mubalik itu kalau di Arab ada ya, yang menyampaikan takbir. Kalau kata imam Allahu Akbar, dia ikutin Allahu Akbar. Ada yang kedua ya, itu namanya mubalik. Kan kita nggak tahu imam, tapi dengar dari mubalik, nah itu boleh. Sekarang kami tak melihat, kami tak mendengar, tidak ada juga mubalik yang menyampaikan perpindahan imam. Bagaimana cara kami bisa ikut tetap berjamaah? Karena jemaahnya banyak, itu ada di luar. Nah, maka melihat orang yang di depan kita. Kalau orang depan kita pindah, berarti kan dari depan sudah pindah. Nah, begitu caranya kita memenuhi syarat berjamaah yang kedua, yaitu mengerti perpindahan daripada imam. Kemudian yang ketiga, ini syarat-syarat sahnya berjamaah adalah makmum menyesuaikan imam dalam melakukan atau meninggalkan yang sunnah-sunnah. Jadi makmum tuh ngikutin imam dalam hal yang sunnah-sunnah. Banyak yang sunnah-sunnah. Misalkan kalau hari Jumat pagi sunnah kita baca surah surah As-Sajdah, ya. Maka sunnah sujud tilawah. Surah Sajdah ada sujud tilawah tuh. Kalau subuh Jumat tuh terbaik tuh baca sujud tilawah. Nah, imam yang ini baca pas sujud tilawah, ternyata imam kagak sujud. Saya kagak sujud tilawah. Kita ngerti ini mestinya sujud tilawah, kok imam kagak sujud? Jangan maksain diri sujud daerah, tidak bisa. Pokoknya ikutin imam. Imamnya sujud tilawah, kita ikut sujud tilawah. Sama kayak sujud sahwi. Imamnya kalau sujud sahwi, jangan sok-sokan sujud sahwi sendiri. Hilang nanti pahala berjamaah. Maka menyesuaikan keadaan daripada imam dalam melakukan hal yang sunnah. Kunutan. Kunut imamnya kagak kunut, enggak usah ngilu. Imamnya kunut, ngilu. Begitu. Dalam hal yang sunnah menyesuaikan bagaimana imam bagi makmum. Nah, itu syarat kita berjamaah. Jangan kita imam kagak pakai, kita pakai sendiri. Nah, itu yang kagak pas, mengacaukan pahala berjamaah. Yang nomor berapa itu? Nomor 3 ya. Yang nomor 4 adalah syarat sahnya berjamaah. Posisi makmum tidak boleh berada di depan imam, kagak boleh. Nah, makmum itu adanya di belakang, kagak boleh ke depan. Nah, permisi, imamnya di belakang, kami di depan, kan bisa. Jenazah. Boleh jenazah ya. Kecuali jenazah di depan boleh. Nah, syarat sah berjamaah nggak boleh makmum ada di depan imam, walaupun sedikit. Kalau sejajar dengan imam gimana? Sejajar dengan imam itu gimana? Itu cuma makruh. Berjamaahnya sejajar, tapi makruh. Sejajar. Yang terbaik adalah makmum imam di depan, makmumnya di belakang. Kalau makmumnya banyak kan begini kan enak di belakang. Berjamaahnya cuma berdua. Nah, berjamaahnya cuma berdua, makmumnya jauh-jauh. Udah tahu berjamaah berdua, imamnya di sini, makmumnya di sana. Itu malah hilang itu berjamaah. Kalau berdua makmum tuh anjurannya ada di sebelah kanan imam. Ada sebelah kanan imam. Patokannya adalah jangan melebihi mata kaki imam. Dulu berdirinya agak rapi dikit. Jangan melebihi mata kaki imam. Makmumnya ada kedua, imamnya satu, makmumnya dua. Makmum yang pertama di sebelah kanan, makmum yang kedua ada sebelah kiri.
Kalau sudah Allahu Akbar takbiratul ihram, tuh makmum kanan, makmum kiri mundur. Jadi dua situ. Kalau makmumnya bertiga, imamnya satu, ya sudah, cukup di belakang langsung. Maka ada cara-caranya untuk berjamaah ya. Kalau kita paling di belakang baik, jauh lebih dari imam. Dan jamaah rahimahumullah, nah itu syarat yang keempat, posisi makmum tidak boleh berada di depan imam. Yang kelima, syarat sahnya salat berjamaah, makmum tidak boleh mendahului imam. Makmum tidak boleh mendahului imam. Imam belum rukuk, jangan rukuk dulu. Tunggu gilirannya. Atau terlambat mengikuti imam. Dua. Tidak boleh mendahului imam atau terlambat mengikuti imam. Maka bagusnya susul menyusul, namanya ngikut, jangan jauh-jauh. Allahu Akbar baru kita. Allahu Akbar. Pokoknya patokannya adalah imam sudah sempurna baru gerakan kita. Imam sudah rukuk baru kita rukuk. Jangan mendahului. Lama imam ini mah kita duluan baik. Enggak jadi itu berjamaah. Salatnya jadi enggak jadi, tapi nilainya cuma satu sendirian. Jangan bilang batal. Jadi mah jadi salatnya, tapi nilainya cuma satu. Nilainya bilang pahala berjamaahnya. Nah, makmum tidak boleh mendahului atau terlambat mendahului dari imam. Sama, kalau imam sudah berdiri, kita sujud masih lama, buru-buru. Sebab dalam berjamaah yang terbaik adalah bukan menyelesaikan kita punya urusan, tapi mengikuti imam kita. Bacaan kita masih panjang, tinggal mengikuti imam itu lebih terbaik. Jangan lama-lama, sujud kita lama. Imam sampai malam dolin Fatihah belum berdiri kita. Kelamaan gitu. Nah, jamaah rahimahumullah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, antara imam dan makmum harus cocok dalam susunan atau bentuk sholatnya. Sholatnya yang sama, jangan sholat yang beda. Mana sholat yang sama bukan sholat yang beda? Kita zuhur bermakmum kepada orang sholat jenazah, kan beda. Gak jadi itu. Orang sholat jenazah kan kagak pakai ruku, ya? Kagak ada ruku, kagak ada sujudnya berjalan sholat jenazah. Karena jenazah ada di depan. Kenapa sholat jenazah kagak pakai ruku, kagak pakai sujud? Agar tidak disangka oleh orang awam kita nyembah mayit, kita nyembah jenazah. Nabi ditanya, kenapa sholat jenazah kagak pakai ruku, kagak pakai sujud? Agar orang-orang awam tidak menilai kita menyembah mayit, menyembah jenazah. Itu yang pertama. Yang kedua, jenazah dalam hal hukum disegerakan. Urusan apapun disegerakan. Untuk disegerakan urusan pemakamannya. Maka sholat jenazah singkat, padat. Ya, Allahu Akbar, Assalamualaikum, langsung. Tahlilnya nanti baik, cepetan buru-buru. Nah, jamaah rahimahumullah, itu yang nomor apa tadi? Nomor 6 ya, imam dan makmum harus cocok dalam susunan atau bentuk sholat. Berjamaah jangan juga kepada orang yang sholat gerhana, sholat kusuk, gak jadi. Kemudian yang ketujuh, imam dan makmum syarat berjamaah harus berada di satu tempat, di satu ruangan begini. Ini ada imam di sini, makmumnya tetap di satu ruangan. Jangan imamnya di sini bermakmum di organ 4, kagak jadi, nggak sah. Ya, mesti harus di sini semua. Imam dan makmum harus di satu tempat. Berapa jaraknya? Jaraknya 300 hasta, 180 meter. Masih boleh tuh sampai sana, sampai jalan segala macam. Tapi ada syarat, harus ada ruangan yang terbuka. Jangan ada yang sholat di luar nih, harus ada ruangan yang terbuka. Ada lorong yang terbuka. Pintunya dibuka. Kalau sampai berjamaah sampai luar-luar nih, pintunya dibuka. Pintunya dibuka. Agar apa? Terus masuk berjamaahnya terus nyambung. Terus mau sampai depan jalan, kalau nyambung begitu, nggak apa-apa. Jadi baik. Selama satu ruangan itu tidak ada sekat penutup, tidak ada sekat penutup. Kalau ini ditutup dinding, ada jamaah di luar, buka pintunya.
agar apa? Terus nyambung berjamaahnya. Begitu kira-kira. Sama di atas boleh nggak sholat di atas? Boleh, tapi ada pembuka. Ada pembuka. Di sini imam, jangan di sini makmumnya, apalagi melebihi imam di sana. Boleh. Nah, ada pembuka sebelah belakang dibuka, lantai 2, lantai 3, lantai 4, seterusnya boleh. Nggak apa-apa, sah berjamaahnya. Imam dan makmum harus berada dalam satu ruangan. Nanya tak? Sudah dibaca? Boleh tak? Boleh Pak, mudah-mudahan Pak. Ambil minum betul. Iya. Di zaman sekarang ini kan orang itu kena banyaknya jamaah, luasnya halaman atau ruangan, sehingga sholat berimam apa itu mengikuti layar monitor TV. Dan ini pengalaman kami waktu kami di Mekah dulu, kan di Mekah itu 24 jam siaran sholat itu Pak. Jadi ada kawan yang tidak ikut ke Masjidil Haram, dia ikut semayang di hotel, berimaman dengan TV di hotel. Dia berprinsip kalau di Masjidil Haram dapat 100.000 pahalanya, di hotel 50.000 jadilah. Nah, jadi bagaimana yang mengikuti layar-layar monitor seperti itu? Pernah dipertanyakan dan pernah didiskusikan di dalam Bahsul Masail bahwa selama layarnya itu ada dalam ruangan terbuka yang memang nyambung dengan imam itu sendiri, maka batasan berjamaah berapa jauh sih kita bisa bermakmum dengan imam? Maka ulama itu menghitung 300 hasta. 300 hasta itu kira-kira 150 meter lebih lah, hampir 170 meteran lah. Itu boleh kita berjamaah dengan imam. Dan kemudian bagaimana kita sholat di hotel, lihat TV, bermakmum dengan melihat TV. Nah, kayak taraweh, kan ada kemarin tuh tarawehnya mengikuti Mekah, setel dia TV-nya kan, bermakmum dia ke situ. Itu sah atau tidak? Tidak sah sholat berjamaahnya. Sholatnya jadi sendiri, jadi pahala sendiri, tidak berjamaah. Kenapa? Karena tidak dalam satu ruangan yang sambung menyambung dengan imam, namanya isol, nyambung terus. Sholat di Mekah, imamnya Masjidil Haram, kita sholatnya di jalan, sepanjang jalan tapi orang ada barisan sholat, nah, kita nyambung dengan mereka. Maka kemudian sholat berjamaahnya berimam dengan TV tidak sah karena tidak satu ruangan dengan imam. Oh live ini, nanti besok orang tawaf cukup lihat TV. Iya, ada gambar Ka'bah di tawaf aja situ, ngikut orang tawaf, tadi live ya, live tawaf segala macam. Nah diwajibkan ke sana, maka mesti ada di dalam satu ruangan atau tidak dalam satu ruangan, tapi ruangan itu sambung menyambung terus dengan yang namanya imam. Maka sholatnya jika dia sholat di situ, maka pahalanya ya pahala sholat sendirian, tidak berpahala sholat berjamaah. Ini yang kemudian menjadi syarat sah sholat berjamaah, imam dan makmum mesti berada di dalam satu ruangan atau ruangannya nyambung dengan keberadaan imam. Di luar masjid boleh, kalau pintunya terbuka nyambung semua. Kalau di sini ada jendela dan segala macam. Kalau jamaahnya banyak. Demikian apa? Wallahu a'lam bishawab. Lanjut tidak? Nyambung. Oh, boleh. Terbuka pintu masjid tadi Pak, dan apakah harus di depan sini atau cukup di samping tadi? Cukup di samping. Cukup di samping. Walaupun Karena di kita depan punya perkiraan makmum tuh jangan berada di depan imam. Kira-kira kalau di samping sini imam sini, di samping sini kan makmum masih ada di belakang imam. Nah, itu jangan. nggak perlu terbuka ya seperti nggak perlu terbuka juga di sini. Walaupun ada dalam Fathul Mu'in yang ada tutorial kitab itu ulama saklek. Samping masjid ini masih ada pintu. Samping masjid. Kenapa? Karena takut ada makmum yang berjamaah. Ya. Maka dia dibuka di samping sini. Kemudian dalam Fathul Wahhab ulama lebih kompleks lagi membahas tentang itu. Cukup ada pintu atau jendela yang terbuka di sebelah mana kan? Karena fungsi dari dinding masjid adalah memperkokoh bangunan masjid itu sendiri. Kalau dibongkar di sini, repot tadi bangunan jadi tambah goyah. Cukup ada pintu di sana, dibuka baik. Ada bukanya panas nanti kalau semua cukup sedikit, kira-kira bisa masuk orang. Kira-kira begitu.
dan itu terus nyambung. Apalagi sekarang untuk mengetahui pergerakan makmum ada shot, ada seperti itu kira-kira, ini supaya sahnya salat berjamaah. Kalau alam bikin gitu kira-kira. Ada lagi? Boleh? Maaf mengingat sebagai orang awam. Siapa? Jadi Memano caranya menentukan sholat subuh itu 2 rakaat, asar 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, sampai dengan bisa. Untuk menentukan itu, kenapa bisa terjadi 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat? Iya benar. Kebetulan saya lagi semangat subuh itu pengen 18. Ini kenapa 2 rakaat? Begini. Ada kaidah usul fikih dari ulama dan itu bersumber dari baginda Rasulullah SAW bahwa ada urusan agama adalah urusan tauqifi. Tauqifi itu adalah bahasa ketundukan kepatuhan, tak perlu banyak nanya dan tak perlu dipertanyakan, hanya diikuti, ditaati. Boleh diambil hikmah, gak apa-apa, tapi untuk jawaban tidak ada. Nabi pernah ditanya, ya Rasul, kenapa sholat subuh mesti 2 rakaat? Jawab Nabi, dari sholatnya begitu. Selesai. Dan itulah Islam. Kita mesti tunduk, mesti patuh tanpa mempertanyakan. Maka ada amrun tauqifiyun la majala lirra'i, suatu perkara yang memang tak dibutuhkan untuk berhujah berdalil akan hal itu, jangan berdalil berhujah. Salat subuh 2 rakaat sudah. Kalau diambil hikmah boleh. Pelajaran misalkan kenapa subuh 2 rakaat, orang masih lemah, baru bangun tidur segala macam, itu hikmah. Hikmahnya. Kenapa sholat zuhur kok nggak disuarakan? Kenapa sholat asar kok tidak disuarakan, mesti dipelankan? Secara agama itu sudah dari soalnya begitu. Gak usah banyak ditanyain, ikuti baik, taati baik. Dan itu bagian daripada kita beragama, tunduk. Mau diambil hikmahnya boleh, silakan. Hikmahnya sholat zuhur tidak disuarakan, kenapa? Supaya karena siang itu orang sudah pada bangun. Orang sudah pada lagi melek matanya, sudah sadarnya mungkin 100%. Jadi cukup disamarkan baik. Itu hikmah, bukan jawaban dari. Kenapa? Karena sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar dan sebagainya, jumlah rakaatnya sudah ditentukan. Dan itulah bagian daripada agama yang tak perlu dipertanyakan. Namanya amrun tauqifiyun la majala lirra'i, perkara tauqif. Contoh, Allah punya nama Allah. Kenapa sih bukan nama Allah? Nggak mesti ditanya. Bahwa Rasul ngajarin Tuhan kita adalah Allah. Firman-Nya Allah, qul huwallahu Allah. Sudah. Nggak bisa kita ganti nama lain Tuhan, nggak bisa. Sudah mesti begitu Allah. Nah, contoh ke sana. Demikian kira-kira. Maka hal-hal seperti itu diambil hikmah boleh, silahkan kalau diambil hikmah. Apalagi disatuin ke dunia kesehatan, tapi jangan jadi jawaban. Oh, kalau sholat kita banyak sehat, bisa segala macam. Giliran orang sakit tapi orang sholat tapi sakit kan jadi repot nanti. Saya udah sholat sakit baik, katanya sholat sehat. Maka sholat adalah bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada? Mungkin silakan. Ada boleh. Boleh, yang mana dulu nih? Kan sholat jamaah itu kan kita mengikuti imam. Dalam sholat di berjamaah itu apa yang bacaan sholatnya harus kita baca, apa yang cukup kita mengikuti imam. Baik. Demikian. Sebagai makmum, kalau anjuran ulama ketika imam baca Fatihah, kita mendengarkan Fatihahnya imam. Itu anjuran. Ini termasuk dalam nanti masih panjang sebenarnya ini ya. Taruhlah pertemuan selanjutnya dalam sunnah berjamaah. Salah satu sunnah berjamaah adalah ketika kita jadi makmum, imam baca Fatihah, kita mendengarkan bacaan imam. Sudah selesai imam baca Fatihah, dibaca surah, kita boleh baca Fatihah di situ. Selesai, dengarkan kembali bacaan surat imam. Seperti itu. Karena mengikuti bahwa sholat itu mesti baca Fatihah. Cuma tempatnya kita baca Fatihah itu kapan? Ketika jadi makmum, yaitu ketika imam selesai baca Fatihah. Maka anjurannya begini, setelah imam baca Fatihah amin, imam itu diam dulu. Sekira-kira waktu selesai makmum baca Fatihah, baru dia baca surah. Cuman ini ke umum, nanti banyak didemin. Ini imam kagak terus bacaan, kira-kira begitu.
Maka gak umum. Maka ketika imam baca surah, kita baca Fatihah. Demikian kira-kira Pak. Itu nanti masuk ke dalam sunnah-sunnahnya berjamaah. Silakan Pak. Jadi Pak, Ya. tadi kan kalau berjamaah itu tidak sah apabila mendahului imam, melakukan keterlambatan imam. Nah, sekarang kalau membersamai imam, begitu Allahu Akbar sama, sujudnya sama, tegaknya sama, Makruh. Membersamai imam makruh itu tidak disukai, tidak disenangi. Maka yang terbaik itu gerakan kita makmum, tunggu sempurna imam dalam gerakan. Contoh Allahu Akbar, takbiratul ihram imam. Dia selesai baru kita. Jangan dia baru Allah. Kadang-kadang duluan dia. Tidak ada balap-balapan. Kemudian ruku, imam ruku, Allahu Akbar, selesai dia ruku baru kita tuh Allahu Akbar. Maka kan cepat di situ kan. Yang jelas tidak mendahului atau keterlambatan yang lama yang fatal. Jadi membersamai hukumnya makruh, tidak disenangi, tidak disukai. Bagusnya yang ikut ya ada di belakang. Makmum itu yang mimpin, imam itu yang mimpin, makmum itu yang ikut. Yang namanya ngikut jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat juga. Atau bisa diibaratkan imam itu supirnya, makmum itu penumpangnya, dan penumpang dilarang bicara dengan supir. Ada bacaannya biasa di bis. Jangan ngobrol sama supir, takut mengganggu, mendahului dan segala macam. Maka idealnya adalah gerakan kita menunggu sempurna gerakan imam, baru gerakan kita kemudian. Maka sunnah bagi imam ada. Kesunahan bagi imam adalah mengeraskan suaranya ketika takbiratul ihram atau takbir intiqal, takbir pindah, dikeraskan suaranya agar makmum tahu bahwa ini sudah pindah. Begitu. Kira-kira demikian ya. Sudah isya ya? Belum. Masalah apa nih? 2 menit lagi. Masih ada yang mau ditanya? Silakan. Tidak ada? Lanjut kita? Lanjut ya. Nah kemudian Bapak jamaah rahimakumullah, syarat jadi imam yang ke berapa tadi ya? Yang ke-8 ya. Yang ke-8 meyakini bahwa sholat imamnya itu sah. Yakini imam itu sholatnya sah. Kita harus yakin, jangan yakin imam batal kita berjamaah jadi sholat sendirian kita. Maka kita harus yakin bahwa imam sholatnya adalah sah dalam sholat. Maka imam mesti dipilih dan imam mesti terpilih atas kebijaksanaan, atas pemusyawaratan bersama ketua masjid sama pengurus masjid, ini jadi imam. Nah, dan yang terbaik imam adalah dia yang paling tidak banyak dibenci oleh orang karena syariat. Diulang, imam dipilih tidak dan boleh diikuti karena dia tidak banyak dibencinya sama orang dalam kacamata syariatnya, bukan kacamata pribadi. Kalau ada orang nggak suka secara personal pribadi dan dia jadi imam, itu kagak masuk. Tapi yang dinilai adalah syariatnya. Imam ini nggak terlalu banyak dosanya di depan umum, nggak terlalu banyak maksiatnya di depan umum. Nah itu yang dinilai. Imam ini sudah bisa menjaga lisannya, sudah bisa menjaga dirinya, sudah bisa menjaga auratnya. Dalam bahasa syariat disebut fasik. Maka yang terbaik jadi imam adalah mesti yang bukan orang fasik. Siapa itu fasik? Orang yang bermaksiat secara terang-terangan, ngumbar aurat masih kemana-mana, pakai celana kolor, telanjang dada, jalan-jalan keliling RS. Nah, ini fasik namanya. Nah ini dihindari jadi imam. Minimal sadar diri, belum sanggup jadi imam gitu nih. Nah gitu kira-kira. Terus kalau dia maksa jadi imam atau jadi imam gimana? Boleh-boleh saja, berjamaah tetap sah, tapi makruh. Karena bermakmum kepada orang yang fasik, yang dosanya masih zohor, masih apa? Zohir gitu kan, segala macam, masih demen nyawer-nyawer, jangan dulu dah. Kalau nyawer. Nah coba lagi maklum Allah itu kira-kira
Kalau tidak ada sama sekali, jangan sampai di masjid kosong daripada berjamaah. Dosa semuanya sekampung-kampung. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah yang ke-9. Yang ke-9, tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Tidak boleh. Mau dia presiden ke, terserah. Punya mau urusan berjamaah mah kagak boleh kita jadi jadi makmum dia orang. Urusan berjamaah. Kalau urusan pemimpin negara, birokrasi segala macam, agama membolehkan, silahkan. Dari dulu sudah ada kok. Dari dulu sudah ada. Yayasan Du'afa, yayasan fakir miskin, yang bikin cucunya Nabi perempuan. Pertama ada yayasan fakir miskin segala macam, yang mimpin dulu, yang membikin adalah cucunya baginda Rasulullah SAW itu perempuan. Kalau urusan birokrasi boleh, tapi kalau urusan sholat berjamaah perempuan nggak boleh jadi imam. Kita boleh jadi imam, boleh laki-laki jadi imam. Makruh kita juga tuh, mana yang makruh nih? Makruh berjamaah imamnya anak-anak. Walaupun anak-anak itu pintar, mumayyiz artinya. Mumayyiz artinya bisa buang air sendiri, bisa mandi sendiri, makan sendiri, itu mumayyiz. Misalkan anak itu jadi imam, kita jadi makmum, makruh. Jadi menjadi sholatnya, tapi makruh. Tapi kalau sama anak kecil yang belum pintar, ngurus dirinya sendiri belum bisa, kagak jadi itu sholat berjamaah. Terus bagaimana anak kecil yang fase? Sekarang banyak hafiz ya, masih bocah umur 10 tahun lah, 30 juz hafiznya dia jadi imam, boleh. Karena ilmunya, karena alimnya, nggak apa-apa. Dan mudah-mudahan jadi motivasi buat kita. Nah, demikian kira-kira. Jamaah rahimakumullah, kemudian tidak boleh bermakmum kepada orang yang sedang bermakmum. Nggak boleh bermakmum kepada orang yang sedang bermakmum. Lagi sholat, kita ikut yang paling belakang. Dia juga makmum ke sini, kita makmum ke dia. Nah, nggak bisa itu. Nggak sah sholatnya, kagak nyambung, bingung nantinya. Nah, jadi bermakmumlah kepada orang yang selesai sholat. Sudah selesai juga ngajinya. Rahimahumullah. Ada demikian syarat-syarat sahnya berjamaah, masih banyak. Insya Allah sunnah-sunnah jadi imam, sunnah-sunnah jadi makmum, syarat jadi imam dan segala macam masih banyak yang mesti dibahas. Mungkin keterbatasan ilmu dan pengalaman kami juga waktu, ya kita tutup, kita akhiri kajian kita. Terima kasih banyak Bapak Haji. Mohon maaf ada kurang salah, pasti itu bodoh saya, kurang saya kepada ilmu dan pengalaman, mohon diluruskan. Benarnya adalah taufik dan hidayah dari Allah, semoga bermanfaat. Kami tutup, hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.